Shalom, selamat malam Bapak Ibu, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya, sehingga kita boleh bertemu dalam ibadah keluarga secara virtual pada saat ini. Bersama-sama dengan keluarga Bapak Ruben Barak Padang dan keluarga Bapak Julius S. Barak Padang dan keluarga Dr. Nyonya Meni Sriwati STMT, kita akan beribadah bersama-sama melalui ibadah live streaming pada saat ini. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 ayat 1 dan 2, muliakanlah Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur yang terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di sorga, Lihat, seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan, memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 21 ayat 1 dan 2, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya,
hingga baru hidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Untuk pembacaan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Tuhan, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Dan bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang mendapat pelayanan pemberitaan firman, yakni keluarga Ruben Barak Padang, keluarga Julius Barak Padang, dan keluarga Nyonya Meni Sriwati. Kami menghaturkan segala puji dan syukur kami di hadapan-Mu. Sekarang kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahagian perenungan kita pada malam hari ini sama seperti Mazmur responsorial, yakni Mazmur 123 ayat 1 sampai yang keempat. Nyanyian siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikian firman-Nya, terpuji namanya. Amin. Tema perenungan kita sama seperti tema mingguan, Tuhan mendengar dan bertindak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus keluarga Bapak Ruben, keluarga Bapak Julius, dan juga keluarga kekasih Ibu Meni Sriwati yang diberkati dan dirahmati Tuhan. Hidup yang kita jalani tidak akan pernah steril dari segala masalah. Selalu saja ada tantangan, selalu saja ada persoalan di setiap langkah kehidupan. Sehebat apapun kita mempersiapkan rencana dalam hidup, namun selalu akan berbenturan dengan persoalan. Karena itu benar kata orang bijak, selama kita hidup, masalah tidak akan pernah habis. Dan karena itu hidup adalah sebuah perjuangan. Yang menjadi masalah juga, dan terkadang hal ini tidak mampu untuk kita terima sebagai bahagian dari perjalanan kehidupan kita, yakni ketika kita sudah berusaha untuk melakukan apa yang baik dan benar bagi orang lain, namun senantiasa ditanggapi negatif atau dipandang buruk
oleh mereka yang sudah kita tolong atau sudah kita bantu. Selalu saja apa yang baik kita lakukan dipandang salah, dipandang tidak benar. Sehingga dalam kondisi seperti itu terkadang kita merasa kecewa, dan ketika kita tidak mampu untuk mengelola kekecewaan, maka kita akan terbelenggu dengan perasaan yang tidak mampu lagi kita selesaikan, dan tidak sedikit pula orang mengambil jalan pintas. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahagian Mazmur Syiara ini dilantunkan oleh umat Israel untuk mengenang saat-saat sulit ketika mereka ada di dalam pembuangan. Bukan hanya pada masa pembuangan mereka mengalami olok-olok, mereka dicemooh, mereka dihina, di manakah Allahmu? Tetapi ketika mereka kembali ke tanah mereka, ketika mereka telah dibebaskan dari pembuangan itu dan kembali ke Yerusalem, olok-olok, cemoohan senantiasa mengiringi langkah mereka. Sehingga jikalau orang tidak kuat untuk menerima olok-olok, tidak kuat untuk menerima cemooh, ia akan mengalami tekanan batin, bahkan stres, dan karena itu harapannya untuk hidup yang lebih baik ke depan menjadi sirna. Tekanan seperti inilah yang saya mau katakan dialami oleh umat Tuhan, namun mewakili seluruh umat Tuhan, Sang Pemazmur mengelola sedemikian rupa inaan dan olok-olokan itu dengan sebuah penggambaran hamba laki-laki dan hamba perempuan. Seluruh persoalan yang ditimpakan kepada umat itu oleh Sang Pemazmur dicurahkan di hadapan Tuhan. Lihat Tuhan, seperti hamba seorang laki-laki memandang kepada tuannya, seperti hamba seorang perempuan memandang kepada nyonyanya, demikianlah kami. Jadi situasi ini tidak mampu lagi mereka tanggung, tidak mampu lagi mereka angkat, dan karena itu mereka tumpahkan semuanya di hadapan Tuhan. Lalu mereka berseru, kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah kami. Di hadapan Tuhan, umat yang diwakili oleh Sang Pemazmur yakin dengan sungguh bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi jawaban dari masalah ini. Mereka ingin supaya kehidupan mereka kembali sebagai bangsa yang bermartabat, bangsa yang terhormat. Mereka sangat merindukan sebuah penghargaan, bukan penghinaan. Dan itu hanya mungkin jikalau Tuhan bertindak menolong dan menyelamatkan mereka. Bagaimanapun juga, belas kasihan Tuhan atas persoalan yang terjadi, itulah satu-satunya harapan umat. Nah, Mazmur ini saudara-saudara, sangat tepat untuk menjadi gambaran dari perjalanan kehidupan setiap kita. Yang tidak sedikit daripada kita mengalami penghinaan, mengalami olok-olok, mengalami cemoohan karena iman kita kepada Tuhan. Tak dapat disangkal saudara-saudara bahwa kekristenan yang melekat pada diri kita menjadi sebuah inahan dan cemoohan oleh orang lain. Sehingga di tengah-tengah situasi seperti ini, tidak sedikit dari anak-anak Tuhan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika peristiwa kebangkitan itu terjadi, mereka datang kepada Yesus dan berkata,
Tidakkah Tuhan menegakkan kembali apa yang telah dirancang Tuhan dari semula tentang tegaknya takhta Daud? Para murid berharap bahwa Yesus dapat memenuhi harapan mereka, kerinduan mereka untuk mengembalikan kehormatan yang telah hilang dari diri mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi Ia akan memberikan apa yang paling tepat untuk perjalanan kehidupan. Yakni topangannya, tuntunannya, dan kekuatannya untuk menghadapi setiap masalah. Karena itu seberat dan sebesar apapun persoalan kita, Mazmur 123 mengajar kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengajak kita semua untuk datang menumpahkan semua isi hati kita di hadapannya. Mari, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ia yang akan mendengar, Ia yang akan bertindak, Ia yang akan memberikan jawaban untuk setiap masalahmu. Tuhan mendengar, Tuhan bertindak, terpuji namanya. Haleluya. Amin. Tuhan telah memeliharakan kehidupan kita. Hari lepas hari berkat Tuhan selalu dinyatakan. Banyak berkat Tuhan yang telah kita alami dan rasakan. Mari kita nyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Dan mari kita dengarkan Matius 25 ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Mengiringi persembahan syukur kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru 100 ayat 1, Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Mari kita satu dalam syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Di tengah-tengah kami menjalani hidup, begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak persoalan. Tetapi ketika kami masih boleh ada, masih kuat untuk berdiri, masih menikmati napas kehidupan, menjadi bukti bahwa kami ditolong, kami ditopang, kami disertai oleh Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak berserah diri kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan firman itu di hati kami semua. Sebab sungguh Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Kami sangat berharap agar hidup kami terus diberkati, hidup kami terus ditopang, hidup kami terus dirahmati. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan membuat kami kecut dan tawar hati, tidak akan membuat kami kecewa, tidak akan membuat kami meninggalkan Tuhan. Justru segala masalah, segala persoalan
akan membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, menumpahkan isi hati kami, dan menanti kuasa Tuhan jawaban atas setiap persoalan kami. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mendengar dan juga Tuhan yang bertindak. Kiranya firman ini akan meneguhkan kekasih-kekasih kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini. Untuk itu hamba berdoa untuk keluarga Bapak Ruben Barak Padang. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab selaku kepala keluarga. Engkau karuniakan kepadanya hikmat-Mu, bahkan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga ia mampu untuk mengangkat semua tanggung jawabnya dengan baik. Terlebih di tengah-tengah situasi ibu rumah tangga yang telah sekian lama mengalami sakit penyakit. Engkau kiranya memberikan yang diperlukan dalam menjalani hidup, sehingga ia tetap memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangganya dan demi hormat bagi nama-Mu. Karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya untuk mengangkat tanggung jawab sebagai imam di tengah-tengah keluarga, yang olehnya berkat-Mu, damai sejahtera-Mu akan hadir dalam kehidupan keluarga. Kami berserah diri kepada-Mu Tuhan, menyerahkan akan ibu rumah tangga yang sudah sekian lama dalam kelemahannya. Tetapi kami bersyukur di tengah-tengah kelemahan itu kami dapat menyaksikan kuasa-Mu, di mana pada waktu-waktu yang lalu situasi kondisi yang tiada berpengharapan telah Tuhan ubahkan menjadi pengharapan yang baru. Ketika ia terbaring lemah dan tak mampu untuk bangkit, namun kuasa Tuhan telah dinyatakan sehingga ia dapat bangun, bahkan dapat berjalan. Tidakkah semua karya ini menjadi tanda di depan mata kami bahwa ketika kami berseru, maka Tuhan bertindak dan menjawab doa kami. Karena itu tiada pernah henti kami mohonkan berkat kesembuhan yang sempurna bagi Ibu Ruben Barak Padang. Biarlah Engkau yang akan memberkati terus makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga dengan itu ia kembali kuat dan sehat untuk menikmati kehidupan, mengangkat tanggung jawab bersama dengan suami, menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu dalam roh takut akan Tuhan. Kami bersyukur bahwa pada tanggal 13 yang lalu, anak kekasih Martinus Tuhan tambahkan usianya setahun lagi. Biarlah kasih-Mu terus dinyatakan dalam perjuangan ke depan. Teristimewa harapan-harapannya di dalam menikmati masa muda. Pun demikian buat anak kekasih Glenn, Tuhan berkati kehidupannya, Tuhan berkati perjuangannya, Tuhan berkati usahanya, sehingga ia senantiasa menyaksikan kuasa dan kasih-Mu dalam hidup ini, dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan. Hamba berdoa untuk kekasih kami keluarga Julius Barak Padang, dalam tugas pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati kekasih kami dalam perannya selaku kepala keluarga. Pun demikian dalam tugas pekerjaannya di rumah sakit Awal Bros. Tuhan selalu ada untuk menjaga dan mengawal. Tuhan memberkati dengan segala yang diperlukan, sehingga ia dapat mengangkat tanggung jawab itu dengan baik dalam roh takut akan Tuhan. Teristimewa di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu. Pun demikian buat istri kekasih yang juga mengemban tanggung jawab yang sama.
Tuhan jaga lindungi, peliharakan, sehingga ia dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh damai. Teristimewa pula untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Memberkati anak-anak karuniamu dalam tumbuh kembangnya mereka. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai. Dalam dunia pendidikan mengejar harapan dan cita-cita, Tuhan lapangkan jalan sehingga boleh meraih yang terbaik. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa untuk seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada. Biarlah kasih-Mu dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam perjuangan hidup mereka. Hamba berdoa untuk kekasih kami, keluarga Meni Sriwati. Tuhan, Engkau mengenal akan keadaan kekasih kami, yang tiada pernah berhenti menghadapi pergumulan, silih berganti dalam membangun kehidupan rumah tangga. Ketika sang suami Tuhan ambil dari tengah-tengah kehidupannya, tidak beberapa lama waktunya, sepeninggal suami kekasih, anak kekasih Bobo juga Tuhan telah muliakan. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kuat dan sehat kepada kekasih kami Ibu Meni untuk tetap tegar menghadapi setiap masalah, sambil mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Karuniakan hikmat kepadanya Tuhan, teristimewa roh-Mu, kearifan-Mu, agar ia boleh menata kelola kehidupan karunia Tuhan ini di dalam takut kepadamu. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam mengangkat tanggung jawabnya selaku seorang pendidik. Pun demikian, di dalam mengelola usahanya dan menuntun anak kekasih Nana Syahrani. Biarlah ya Tuhan, ia tetap bersukacita dalam menikmati kehidupan karunia-Mu bersama dengan anak kekasih Nana. Hamba berdoa untuk anak kekasih Nana Syahriani di dalam masa remajanya, di dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Mari Tuhan tutup bungkus dia di dalam kuasa dan roh-Mu, sehingga ia tetap menikmati kehidupan anugerah-Mu ini dengan penuh sukacita, dijauhkan dari segala sakit penyakit, segala yang jahat. Bahkan teruslah Tuhan tumbuhkan sukacita di hatinya untuk tetap menganyam kehidupan bersama dengan ibu kekasih. Mari Tuhan, Engkau memberkati orang tua dan seluruh kaum keluarga, sehingga mereka terus memberikan dukungan moral bagi Ibu Meni bersama dengan anak kekasih Nana. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, dan yang setia menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh, Tuhan berkati. Berkenan Engkau menyatakan yang terbaik dalam kehidupan masing-masing, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan anak-anak cucu, bahkan dalam kehidupan opa-opa dan oma-oma. Sehingga semua anak-anak Tuhan boleh merasakan dahsyatnya kuasa-Mu dan Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dan bersama dengan saudara-saudara kami yang mendapat pelayanan malam ini, kami membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menguduskan apa yang sudah dipersembahkan dan apa yang masih ada pada masing kami, Tuhan memberkatinya. Kami mau berdoa syafaat untuk keluarga Bapak Martin Simakesu yang saat sekarang ini sedang dirudung duka cita karena dipanggilnya istri kekasih Oma Gita dari kehidupan bersama. Memberkati anak-anak cucu di dalam menerima kenyataan ini. Pun hamba-Mu, Bapak Martin Simakesu, Engkau teguhkan dan kuatkan dia
di dalam mengemban tanggung jawab rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Memberkati rencana ibadah penghiburan malam ini. Biarlah kasih Tuhan akan dinyatakan, dan hamba-Mu yang akan menjadi penyambung lidah Tuhan, akan menjadi alat di tangan Tuhan sendiri untuk meneguhkan dan menguatkan kaum keluarga. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan permohonan kami. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Namun dalam perkara ini bukan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena itu ampunilah salah dan dosa kami, lalu terima kami yang datang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus, yang setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita angkat pujian NKB 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Saudara-saudaraku, seberat apapun tekanan yang kita alami, tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah jaga hati dan kekudusanmu di hadapan-Nya. Sebab tekanan yang kita hadapi dapat menjadikan iman kita semakin kuat dan teruji. Jangan biarkan tekanan menggerogoti hidupmu. Kalahkanlah setiap masalah dengan penyerahan diri kepada Dia. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Semoga firman Tuhan meneguhkan kita semua. Saya kembalikan kepada liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga Bapak Ruben Barak Padang, keluarga Bapak Julius S. Barak Padang, dan keluarga Ibu Meni Sriwati mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat dalam mengangkat setiap tugas pelayanan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pina, Cali, Nando, dan Ibu Hermiati yang juga sudah mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati, selalu diberi kuat dan sehat kepada kita semua dalam mengangkat tugas pelayanan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.